Alhamdulillah, program titian barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya di Papua, di Raja Ampat itu sampai ada hashtag Save Raja Ampat ya. Ternyata di sana itu ada aktivitas tambang ya yang merusak alam gitu. Dan ini ya memang nggak ada hubungan langsung sama ijazah Jokowi ya. Tapi izinnya itu katanya berawal dari masa pemerintahan Jokowi di 2017. Dan menterinya yang menjalankan ini Bahlil ya, begitu ya. Menjalankan perintah ini Bahlil untuk mengamankan gitu, karena dia menteri apa dia ini ya, nggak tahu juga gue. Cuman Bahlil ini emang menteri yang salah satu menteri dari zaman Jokowi yang buat gue itu ngeselin juga si Bahlil. Nah Bahlil ini rupanya ada kunjungan ke Papua guys. Gue lihat di postingan Twitter ada 1, 2 nih dari Bang Ari nih. Mampus lu Bahlil, untung nggak digebukin oleh massa. Detik-detik Bahlil kunjungan ke Sorong disambut aksi protes tambang nikel di Raja Ampat. Kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia disambut protes dan pembentangan spanduk Save Raja Ampat dan aktivis di Bandara Diu, Sorong, Papua Barat Daya pagi ini ya. Aksi saling dorong bla 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 sampai diteriakin penipu. Nah kan Bahlil diteriakin penipu, rasain 11-12 lah sama junjungan. Kita lihat videonya ya guys ya. Aksi saling dorong dan adu mulut dengan petugas sempat terjadi saat aktivis berusaha masuk ke bandara. Sejumlah aktivis memprotes tambang nikel di Raja Ampat dengan membentangkan spanduk di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong. Mereka meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia tidak hanya mengunjungi Pulau Gak tetapi juga pulau lain yang sedang membuka operasional pertama nikel. Aktivis minta aktivitas pertama nikel di Raja Ampat benar-benar dihentikan secara permanen karena merusak pariwisata, lingkungan, dan kehidupan masyarakat setempat. Rame guys, rame. Bahlil penipu nih video kedua nih. Bahlil penipu. Bahlil penipu. Bahlil penipu. Wah. Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Bandara Menteri SDM dia ya. Bahlil. Bine Edward Osok, DO, Sorong, Papua Barat Daya disambut demo oleh massa aktivis lingkungan pada Sabtu 7 Juni pagi. Massa meneriakan yel-yel Bahlil penipu saat memasuki terminal bandara.
Hal ini bermula ketika Menteri Bahlil melalui utusannya meminta perwakilan massa bertemu dengannya di kawasan bandara. Namun situasi berubah ketika massa mulai masuk ke area terminal. Bahlil justru keluar melalui pintu belakang bandara keluar dari pintu belakang Lil. Minta ketemu. Tapi orang-orang kayak Bahlil ini guys, muka tembok kayaknya. Iya, nggak ada malu-malunya emang. Udah berapa kali dia ya. Tapi jabatan sih guys. Jabatan, uang, dunia ada pokoknya ya. Bisa bikin orang jadi kayak Bahlil, naudzubillah deh ya. Dia memicu amarah dan kekecewaan para demonstran. Seorang pemuda adat Raja Ampat, Uno Klawen mengatakan, tindakan Bahlil sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat. Menurut Uno, perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat bukan hanya PT GAG Nikel, tapi ada 3 lainnya. Uno juga menilai, sikap Bahlil yang menghindar dan tak berani dialog dengan massa sebagai bentuk ketidakjujuran serta ketidakpedulian terhadap aspirasi masyarakat adat. Massa membawa spanduk dan pamflet dengan berbagai tulisan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Papua khususnya Kabupaten Raja Ampat. Bahlil penipu. Ya, tapi kalau gue nih ya, orang kayak Bahlil ini, orang-orang yang udah kebal banget guys, mukanya muka tembok banget, udah diginiin juga. Mudah-mudahan lah Raja Ampat ini bisa terselamatkan. Karena uang, karena tambang, akhirnya alam dikorbankan. Kita lihat komentar netizen deh guys yuk. Di postingan ini, let's go guys. Oke guys, kita di postingannya Bang Ari dulu ya. Langsung ke komentar netizen ya. Apa nih? 2025 Jokowi Gibran tamat. Bupati Raja Ampat izin tambang dipegang pusat. Daerah hanya bisa menonton kerusakan. Nah lu. Jadi mau bilang apa? Yang megang pusat ya? Ya nggak salah juga Papua minta merdeka kalau begini ya. Berani bersuara untuk alam adalah keberanian yang sesungguhnya. Mereka yang protes bukan pengacau, tapi penjaga masa depan Raja Ampat. Jangan bungkam suara rakyat demi tambang yang rakus, solidaritas yang berdiri di garis depan. Bahlil penipu gitu ya. Akal-akal Bahlil menghentikan sementara. Nanti begitu sudah reda, eksploitasi bakal dilanjutkan lagi. Stop selamanya. Iyalah. Stop lah. Sekarang katanya dihentikan sementara ya. Kita harus bersuara juga buat Raja Ampat. Papua banyak UPM, culik Bahlil, bawa ke gunung kulitin, tebas lehernya. Buset, sadis. Kudu mulai berani hadapi rezim zalim jahat pembohong, nirskill ini. Apa setelah 5 tahun tahu-tahu Indonesia udah dijual. Kalau dijual ke Brunei atau Qatar mah nggak apa-apa. Iya, dijual kemana ya? Yang punya izin tambang itu orang mana ya? Sangat berharap para tersangka maling uang rakyat diajar sampai bawa belur seperti maling sepeda motor. Apa hubungannya? Oh, berarti lu nganggep Bahlil maling gitu kah? Oh, jangan dong. Walaupun ya begitu ya. Pertambangan nikel di Raja Ampat harus dihentikan permanen. Proyek pusat syarat dengan korupsi. Pejabatnya pada maling dan tidak amanah. Khianat Undang-Undang Pasal 33. Sepakat. Pejabat model Bahlil inilah pelaku pemiskinan yang sesungguhnya. Hampir semua wilayah kekayaan tambang dijarah. Jahat luar biasa. Iya ya. Di Rempang dia juga ya. Gue juga gedek anjing. Hitam dekil kecil gitu kok bisa jadi menteri Indonesia. Gedek juga emang. Bahlil bikin gedek ya. Apa sih jadinya kalau si Bahlil itu bukan menteri, melamar jadi karyawan juga belum tentu diterima. Nah, iya menang posisi aja karena pinter ngejilat mungkin. Sudah banyak kekayaan alam kita dikeruk untuk mereka nikmati dengan para kelompoknya. Rakyat dibuat menderita. Saatnya rakyat bersatu menjaga kelestarian alam. Bagusnya sih dirujak sama rakyat Papua. Iyalah. Serahkan aja Bahlil di tengah-tengah rakyat gitu. Itu sepakat gue. Kenapa nggak diselesaikan di tempat saja? Nah, sepakat kakak. Ya di 86 kan di tempat ya. Negara ini punya rakyat Indonesia, bukan pemerintah. Pemerintah itu pelayan masyarakat. Jadi kita sebagai warga negara berhak mengadili mereka yang zalim pada tempat kita. Sepakat. Donasi cangkir ganti koteka karena hutannya Papua dihancurkan, emas dan logam-logamnya dicuri, sedangkan masyarakat Papua tetap miskin melarat. Iya. Nggak salah kalau Papua minta merdeka kalau begini pemerintahnya ya.
Ini OPM kagak ada yang datang apa gimana? Nah, rakyat malah minta OPM datang aja. Ya udah dua ya. Harusnya beliau disamperin dan ditampol agar dia paham ada rakyat yang menderita dari kebijakan amburadulnya. Iya. Kita ke postingan yang kedua ya guys ya. Nih. Calming Kong Roses. Ya. Nah kan Bahlil diteriakin penipu, rasain. Nah. Lepas itu topi rumbainya, tidak pantas dia Bahlil pakai itu. Iya. Bahlil. Yang seperti itu yang mau diluluskan Universitas Indonesia jadi dokter, gerombolan penipu yang punya jabatan. Nah, gerombolan penipu sekolah tinggi berpangkat pergaulan high class, tapi kalian hanya bisa merusak hutan alam dan merampok, menipu masyarakat adat untuk kaya, semakin berkuasa dan mengejar hormat. Penipu bergerombol, iya, dan berkuasa. Disertainya aja nipu, jadi wajar aja lah disertasinya mungkin ya. Up Bahlil penipu. Dah, intinya mudah-mudahan Raja Ampat selamat. Itu tambang nikel harus dihentikan selamanya agar tidak merusak alam Raja Ampat. Raja Ampat ini luar biasa guys. Ya, gua belum sampai ke sana, mudah-mudahan gak rusak sebelum gua ke sana. Jangan rusak, gua masih pengen lihat keindahannya. Dan ini udah mendunia juga ini masalah Raja Ampat. Save Raja Ampat. Bahlil penipu. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlil penipu. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.